SR kalau Iya. sekarang dengan kondisi sekarang mungkin sekitar 35-40%. Untung gitu, Pak. Itu Lumayan, di bawah 50% tapi tetap untung ya. tetap untung. Oh, Makanya bulan. tadi kita perhitungkan kalau 15 1 juta aja untung, berarti kan 15 juta. 4 bulan. Lumayan kan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Motia TV, kembali kita on the spot ya, langsung ke lokasi. Pada episode sebelumnya kita sudah ngobrol dengan Datuk Usul, tapi itu lokasinya di kolam ya. Nah, kalau sekarang kita episode berikutnya kita berada di unit keramba jaring apung yang dimiliki oleh Datuk Usul ataupun para petani yang kemudian dikelola oleh Datuk Usul. Dan sekarang kita sedang berada di pinggir KJA di atas kapal pesiar punya Datuk Usul ini. Enak sekali ini, silir-silir udaranya. Dan untuk episode kali ini kita juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi segenap kaum muslimin semuanya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan Idul Fitri kita ini walaupun mungkin tidak berjumpa dengan keluarga yang ada di rumah, tetap menjadi Idul Fitri yang semarak dan menjadi Idul Fitri yang bawa berkah bagi kita semua. Apa kabar, Datuk? Alhamdulillah baik. Baik ya. Jadi beliau ini dipanggil Datuk itu karena beliau ini senior ya, maksudnya Mantan banyak bergerak. Iya, juga mantan kepala desa juga. Jadi Datuk itu bukan berarti kakek ya, karena masih sangat energi beliau nih, masih ya sangat powerful lah. Mungkin pemuda-pemuda zaman sekarang malah kalah kan, kebanyakan main game aja gitu. Beda dengan beliau. Jadi gini tuh, episode sebelumnya kan kita sudah ada di kolam tuh ya, di unit pemilihannya Datuk juga tuh kan. Dan kita kan penasaran tuh ya, mana sih bentuk keramba yang punya Datuk itu kan. Apalagi ceritanya kemarin itu kan, Datuk itu kan mulai usaha ini berawal dari keramba. Justru baru ke kolam dulu kan. Ketika di keramba pembesarannya sudah udah lancar, kemudian butuh benih, baru Datuk kemudian bikin kolam tanah gitu kan. Nah, yang saya mau tanyakan itu kan kemarin ceritanya cuman berapa petak ya, saya lupa itu. Ya 10 unit lah. 10 unit. Dengan selebar berapa itu yang kemarin? 3x4. 3x4. Ya. Itu dalam berapa tahun itu tuh kemudian bisa berkembang? Dari tahun 96 sampai tahun sekarang, yang muncaknya di tahun 2004 lah mulai berkembang besar. Mulai berkembang pesat gitu ya. Nah tuh, ini saya tadi kan kita naik kapal pesiar tuh dari tempat Datuk tuh kan. Dari tempat pelabuhan ikan. Iya, tempat pelabuhan ikan tuh kan. Kerambanya banyak sekali ini tuh. Ini punya Datuk semua atau ada petani yang bermitra itu hitungannya tuh? Sebagian besar 80% itu mitra. Yang sebagaimana saya sampaikan di episode yang kemarin, bahwa masyarakat dengan petani sini yang mempunyai keramba ikan siap kita isi benih sama pakannya. Nanti kalau sudah panen baru dibayar. Oh, berarti model kayak Yarnen gitu ya, Yarnen. Itu tanda kita bahwa saling membantu masyarakat supaya semboyan kita tadi kita dapat duit, masyarakat makmur, petani makmur. Gitu. Gitu. Kalau punya Datuk pribadi yang dikelola sendiri? Kurang lebih mungkin ada 100 unit lah. 100 unit ya? Iya, 100 unit. Tapi sebagian besar itu 80% semuanya punya petani. Di sini kurang lebih hampir 10.000 unit. Oh, 10.000 unit itu 10.000 maksudnya unit. Satu di sungai seluruh Batanghari? Satu sungai Batanghari ini di desa Pematang Jering. Kurang lebih jarak tempuhnya itu mungkin sekitar 9 kiloan. 9 kilo. Semua terhampar keramba jaring apung. Itu swadaya masyarakat asli murni. Tapi kita bantu pakan sama benih aja. Oh, gitu. Yarnen gitu ya? Ya, Yarnen. Tapi kalau sungainya bukan milik Pak Datuk Usul? Wah, ya, ini punya pemerintah. Sudah dibeli. Dikapling. Iya. Jadi kemarin kita juga sudah pernah podcast juga di Patin. Iya, Patin. Nah, ini Nila pasti kan ada bedanya tuh. Pasti Kendala di ada beda. Patin sama Nila kan. Iya. Satu sungai tapi hampir dekat ya sebenarnya kan, nggak sampai 2 jam kali ya ke daerah Pemayung ya.
Tapi pemilihan komoditasnya itu beda. Karena patin, Ya. di sini Datusul Nila. pilih nila. Ya. Sedangkan Pak pas kemarin ngobrol ya, kalau nila tuh kemarin banyak mati gitu ya. Iya, iya. Nah saya pengen nanya nih kok, apa sih Datusul kok kenapa masih bertahan di nila itu Iya, kan? iya. Apakah pasarnya ada Ya, itu kan? ya. Bagaimana tuh? Sebenarnya begini, kawasan Patin yang di Pemayu, Iya. pasarnya kan arah ke depan, Arah ke Bungo, Bungo, Kerinci, Tebo. Nah sementara kita kan fokus ke pasar Angsoduo. Oh, iya, Sementara di pasar Angsoduo itu memerlukan yang paling diminati pasar Iya. adalah Patin Kolam. Patin Kolam ya. Nah, Patin Kolam. Karena kawasan sekitar pasar itu tidak jauh dari Patin Kolam, yaitu Tangkit, Pudak, Iya. Lopalai. Iya. Nah, jadi pasaran untuk di Pemayu itu pasarnya arah ke Tebo, Bangko dan Ya, Patin Keramba Sawangangun. sana gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya bukan banyak mati dan segala macam. Kita melihat semua usaha itu melihat pasca pasarnya. Oh Melihat iya. pasar gitu. Karena pasar Patin di sana bagus, ya kita harus bikin Patin di sana. Karena Nila bawa ke Jambi kan jarak tempuh jauh, lebih dekat dia ke pasar sana. Iya. Gitu. Kalau di sini Pak ngambil nila tuh ke mana tuh pemasarannya tuh? Kita fokus ke pasar induk Angsoduo, Oh di situ. Jambi. Nah, itu aja belum terpenuhi sebenarnya. Iya. Masih disubsidi dari Lubuk Linggau sama Padang. Kalau dari Lubuk Linggau ke sana sama dari sini ke sana harganya sama? Enggak, tentu lebih murah dari sana. Karena sana ikannya hitam, kemudian ikannya kolam. Oh gitu. Ya, perbedaan antara budidaya sana kan budidaya melalui Air kolam, deras ya? air deras. Sementara kita di Sungai Batanghari. Iya. Warna aja sudah beda. Oh iya warnanya kayak Warna kopi beda. ini kayak coklat. Warna kita agak mirip-mirip air ini lah. Ya, gitu. Jadi kalau di sini di pas pelihara tuh SR-nya berapa tuh ya tuh? Dengan air yang kayak gini nih. Kalau sekarang ini agak lumayan bagus ya. Karena ada satu saat lebih butek lagi airnya. Oh ini belum Ya, butek ini ya? sudah lumayan agak bagus Iya, karena surut naik air ini kan. Nah, kemudian kalau di sini rata-rata nilai ini 1,8 sampai 2 lah. 1,8 sampai. Ya, FCR-nya. Ya. Kalau yang hidup kira-kira misal SR kalau sekarang dengan kondisi sekarang mungkin sekitar 35-40%. untung gitu Pak. Lumayan. Itu di bawah 50% tapi tetap untung ya. Tetap untung. Oh iya. Masih untung. Untungnya. Karena harga jual sekarang kan apalagi sekarang kan di bulan puasa ini apalagi menghadapi lebaran ini mungkin di angka harga 28.000. Justru gitu ya kalau mendekati lebaran. Iya. Berarti Datusul udah ngitung dulu kali ya. Ngitung dulu. Kapan waktunya mau Ya, panen bagus. kita harus jeli ngitungnya. Suasana pasar yang bagus tuh suasana bulan-bulan berapa. Dengan kata lain, seumpama kita pengen jadi petani ikan, Ya, selain kita tahu teknis ikan juga harus tahu pasar. pasar. Itu Itu salah satu kunci kesuksesan Datu ya. Ya, kita harus pintar cari peluang pasar. Kalau bulan puasa pasti banyak permintaan pasar. Nah, yang sulit itu pas anak baru masuk sekolah. Berarti Itu pasti turun. Itu ada kaitannya sama ini kali ya, kebutuhan kali ya, kebutuhan yang lain kali ya. Ya, kebutuhan mungkin anak-anak mau sekolah dan segala macam. Itu pasti, tiap tahun pasti. Nah, jadi kita harus pintar-pintar cari peluang-peluang itu. Nah, ini kan kita habis dari pandemi ini kan. Ya, Tahun 2020 mungkin ya banyaknya terdampak kita. ya, ya. Kita pengen tahu nih, kalau usaha pariwisata setahu saya ya, itu banyak yang istilahnya tiarap lah. Iya. Saya mau bilang collab kayaknya ini kan tiarap lah. Ya. Kalau ini kalau usaha ikan ini gimana? Pandemi ada penurunan atau stabil atau malah melonjak? Pandemi kita ini kalau saya hitung-hitung hampir 1 tahun ya sudah. Iya. Kayaknya nggak berdampak. Oh, nggak terdampak ya. Petani keramba karena juga ikan ya itu saya bilang tadi dan episode yang berikutnya yang kemarin bahwa tidak bisa orang itu tidak makan ikan gitu ya. Iya kan? Pasti makan ikan. Jadi walaupun pandemi pasti makan ikan. Tetap butuh sama makan dengan ya. beras. Nah, jadi memang kalau ini kayaknya nggak dampak, nggak terlalu. Cuman mungkin ada dampaknya karena dengan pandemi ini ekonomi menurun, tingkat
apa namanya daya beli juga turun, Daya beli tapi itu. harga aja dia serap pasar tetap. Cuman Harganya harga turun agak dikit. agak turun dikit dan naiknya agak berat gitu. Agak berat sedikit naik. Tapi serapan pasar tetap di angka 30 ton, 25 ton di rata-rata seperti itu. Jadi nggak ngaruh juga begitu. Nggak begitu ngaruh lah. Gitu. Iya. Berarti ini ngomong-ngomong soal panen ini tuh ya. Ya. Tadi sempat ngobrol juga nih, ternyata panennya pakai ini ya. Emang Ya. berapa ton itu tuh sekali panen tuh? Kalau kapasitas kapal ini sekitar 1,5 ton. 1,5 ton. Ya. Berarti Datuk Sul di mengkoordinir teman-teman yang di sini Yang di sini kalau saya itu sekitar 5 ton 5 ton per malam per hari. malam. Ini tiap Ya. hari tuh. Tiap hari, malam. tiap hari. Semalam juga tuh. Iya. Nanti malam? Iya. Tadi malam tuh kan 5 baru ton. ada 2 ton. Jadi setiap hari itu kita harus supply 5 ton. Heeh. Kalau enggak orang pasar nggak makan ikan gitu kan. Iya betul. Nah, yang lain-lain ada beberapa tengkulak-tengkulak lah. Banyak juga yang lain-lain gitu. 5 ton tuh nggak meleset ya, pasti Ya, segitulah ya. rata-rata kurang 5 lebih. ton lah. Kurang lebih. Kalau seumpama tuh, ini kan Datuk tadi kan mungkin untuk benih kan masih nyuplai dari luar ya. Ya. Karena produksi sendiri itu Ya kan belum masih tercapai. kurang. Ya, kurang. Kalau ada teman-teman yang mau nawarin ke Datuk itu benihnya harus gimana tuh syaratnya tuh? Misal Oh, gitu. berani nggak Datuk ngambil atau Datuk udah punya langganan tadi? Enggak, pada prinsipnya kita bebas. Oh, bebas. Bebas, tapi dengan catatan pertama kualitas benih yang kita lihat, kemudian ukuran benih, ya tentu terakhir kan harga. Iya. Gitu kan. Harganya Yang penting mutu bersaing, harga bersaing. Nah, kita bisa bebas juga kita. nggak butuh continue atau apa gitu. Enggak juga. Yang penting ada cukup untuk satu orang aja nggak apa-apa, kita tampung, nggak masalah. Iya. Kami kira sudah ada MOU sama siapa Enggak, itu? enggak. Bebas kita karena Harus kita saya kan keluar. benih datang kita bayar cash, benih datang kita bayar cash, nggak ada utang-utang gitu. Bukan Yarnen ya kalau Iya, bukan Yarnen. kalau Datuk kayak Yarnen. Iya, kita di petani aja Yarnennya. Berarti 5 ton itu berapa unit keramba tuh? Satu unit itu rata-rata 500 kilo. Berarti 10 unit 10 ya. unit. 10 unit itu maksudnya 10 lubang itu ya. Iya, 10 keramba. 10 keramba. Iya, satu malam. Ini ngomongin masalah dapur nggak apa-apa tuh ya. Iya. Satu malam tuh kalau 5 ton tuh berarti ngantongin berapa gitu tuh? Ya alhamdulillah lah. Ya, adalah. Ya, Itu kita nggak usah syukurilah lah ya. Syukurilah. Tinggal Yang dipikir jelas, aja iya. dikalikan berapa. Yang jelas untuk kehidupan sehari-hari, iya. ya kan, nafkah anak dan istri, ya alhamdulillah cukup. Berlebihan. Ini biar Iya. kita termotivasi tuh. Iya. Nah, di dunia ikan ini kan ya gitu tadi tuh Iya. harus kita sering benar kata Datuk, nanti harus kita mengedukasi. Nah, supaya bahwa prospek daripada ikan ini bagus gitu. Bagus. Tapi kalau Datuk ada nggak dengan kondisi air seperti ini mungkin ada pesan apa gitu? Apa kemudian kalau kayak gini mulai tahun berapa tuh ya air kayak gini tuh, air keruh ini? Ini kayaknya di tahun-tahun 6 tahun belakangan ini. 6 tahun belakangan ya. Tapi kan hasil pantauan kami petani, kayaknya kan sudah banyak orang yang dulang-dulang apa namanya emas, pasir di uluan gitu. Iya. Sehingga airnya agak jelek. Keruh gitu. ini ya. Itu prediksi, Iya. ya, tidak menuduh daripada Iya. orang-orang yang mencari rezeki Istilahnya dari itu gitu kan. analisa warung kopi lah. Analisa warung kopi, ya itu karena 6 tahun ke depan ke belakang ini air-air ini memang luar biasa. Tingkat kepadatan, kepekatan daripada lumpur bercampur air itu. Tapi alhamdulillah ikan tidak terlalu banyak pengaruh lah. Intinya kita tidak kemudian menjelekkan suatu bidang usaha, Iya. usaha yang lain kan sama-sama Iya, cari sama-sama nafkah. cari nafkah. Cuman alangkah baiknya kalau ada regulasi atau Iya, ada dari pemerintah. pengaturan yang Iya, pemerintah. biar Pernah sama-sama juga kami nyaman lah. Pernah kami sampaikan kepada Pak Gubernur untuk mentertibkan ini semua karena dampak daripada petani ini agak sedikit terdampak gitu. Apalagi nanti musim bulan 8. Bulan 8 lebih tingkat kekeruannya lebih tinggi. Nah, kalau dulu kebalik. Bulan 8 itu tingkat kejernihnya lebih tinggi. Dulu tahun 2000-an kayak itu. Oh, tahun-tahun 2000 awal lah. ya, tahun-tahun awal lah. Sekarang baru terasa ini. Baru terasa.
Iya. Kalau tuh penyakit apa tuh yang banyak di sini tuh? Ini sebagian besar penyakit kulit lah, karena sesuai dengan tingkat kekeruhan air ya kan. Nah, jadi kulit lecet sedikit dia ditempel oleh lumpur-lumpur itu, maka sebagian besar penyakit kulit lah. Terus tuh misal nih saya nih pengen usaha kayak gini nih, keramba nih. Untuk memulai usaha keramba itu kira-kira butuh berapa unit? Terus butuh modal berapa? Terus akan kembali tuh setelah panen ke berapa? Iya. Kasaran aja tuh. Iya, jadi kalau ideal ya, ideal yang ekonomi untuk pencarian tidak seseran gitu bahasanya ya. Itu minimal yang ideal itu 15 unit. Satu unit itu sekarang rata-rata sekitar 5 juta satu unit. Itu kosong ya. Kosong. Nah, kalau biaya termasuk pakan dan benih sampai panen itu sekitar 15 juta satu unit. Nah, kalau kita panen ya kurang lebih dapatlah sekitar 16-17 juta. Berarti sekitar di angka 1 sampai 2 juta satu unit. Makanya bulan? Tadi kita perhitungkan kalau 15 1 juta aja untung, berarti kan 15 juta 4 bulan. Lumayan kan, 4 jutaan juga sebulan kayak gitu. Nah, sehingga dibilang lah ini ideal sudah layak gitu. Layak lah. Gitu. Apalagi kalau punya banyak ya. Ya, kalau punya 100 lumayan. Bisa digilir panennya, maksudnya diatur gitu tuh. Diatur benar. Kalau ini tuh terhadap masyarakat sekitar sini ada berapa orang tuh yang terdampak mendapat manfaat dari budidaya ikan ya? Ada berapa kakak tuh? Atau kan mantan kepala paham betul pasti. Iya, benar. Kalau di desa kini, di desa khusus Pematang Jering, itu hampir 80% itu semuanya masyarakat di budidaya ikan nila dalam keramba ini. Sudah tidak ada lagi pekerjaan yang lain. Memang benar-benar pekerjaan pokok dan utama. Ya makanya tadi sudah dihitung-hitung kalkulasi masih di angka gaji 4 juta juga satu bulan. Lumayan petani-petani biasa kan. Nah itu. Kan kerjanya kan nggak begitu makan waktu lah. Jadi di angka 1 juta aja dia untung sudah lumayan gitu. Memang untungnya tipis tapi kuantiti, jadi banyaknya keramba. Makanya tadi kalau dihitung 8 atau 5 keramba nggak belum masuk, belum efektif secara ekonomi. Nah, tapi kalau sudah 15 ideal, sudah dihitung 15 saja cukup lah. Itu dengan harga pakan yang meroket itu kan. Iya, harga makan meroket. Kecuali harga pakan udah turun itu mungkin dengan segitu ya sudah cukup ya. Iya. Termasuk Datuk juga menyekolahkan anak-anak semuanya juga dari sini ya. Semua biaya mulai dari setelah tidak lagi mempunyai pekerjaan lain semua dari ikan. Termasuk biaya kuliah saya, kuliah anak, beli kendaraan. Bahkan biaya-biaya politik lainnya. Dari ikan juga. Beliau anggota DPR, saya lupa. Soalnya kesannya kayak bukan sama anggota DPR. Santai tuh. Karena kita kan awalnya memang dari orang petani. Memang dari orang petani, jadi jangan kita lupakan daripada petani kita. Betul. Aduh, sebenarnya banyak sekali yang pengen saya ini tuh. Karena saking banyaknya tuh kadang-kadang saya bingung harus mulai nanya dari mana ini. Karena ini kan butuh usaha kayak gini kan ya. Datu sudah melewati sampai belasan tahun ya. Pertama Datu dulu kerja kan nggak mungkin langsung ini tuh ya. Benar. Dulu Datu sebelum ini sampingan dulu kan ya tadinya kan. Sampingan, benar. Nah, setelah sampingan berapa tahun tuh dirasa sudah stabil baru ini tuh. Dulu awalnya begini, saya kan ada dulu jualan minyak. Minyak kapal. Minyak kapal. Ya, jadi kebetulan kiosnya itu kios terapung. Di mana tuh? Di sini juga? Ya, di sini. Jadi kita terpikirkan, terlintas di pemikiran kita daripada kita duduk-duduk sambil nunggu orang beli minyak. Lebih baik kita buat kotak-kotak ikan gitu. Itu awalnya. Tadinya cuman iseng ya? Iya, iseng bikinlah 2 unit. Isi dan ternyata lumayan. Nah, setelah lama-lama kok besar ikan untungnya daripada kiosnya gitu. Akhirnya kiosnya saya hilangkan, saya fokus pada ikan. Dan juga saya itu hobi gitu, sambilan hobi juga. Terus waktu itu
udah nggak ada kerabat juga ya, masih pertama Datuk ya? Iya, belum ada, belum. Semuanya kita sendiri di sini. Malam-malam jaga juga kita sendirian. Waktu itu kan masih dijaga, takut kita hilang kan malam-malam. Masih sendiri jaganya. Terus berapa tahun setelah itu tuh? Ya Baru sekitar ya fokus berjalan ke situ. 1 tahun, 2 tahun kita ajak teman-teman. Biar maksudnya tujuannya pertama supaya banyak yang memelihara ikan ini. Pertama sekali pasar itu bisa kita isi, jadi orang nggak tanggung ikan kita. Yang pertama, yang keduanya untuk jaga malamnya bisa gantian, gitu ya. Karena kita sudah punya teman-teman gitu. Nah ternyata orang Jambi juga sifatnya telatah kalau ya, mencontoh cepat mencontoh. Mendengar hasil ya semua langsung ikuti. Ikutin ya. Ikuti. Kalau dulu hasilnya lumayan sih, bisa 3 juta, 2,5 juta 1 unit. Mungkin kalau patin lebih lagi ya. Nah, kalau nila, karena kita banyak patin juga mau jual kemana. Jadi kita berpembagian pasar juga. Pembagian pasar juga ya. Harus jelas gitu. Iya. Ya, gitu. Kalau sini ngambil patin lagi ya. Nah, mungkin patin pemayung nggak laku gitu. Iya. Karena lebih banyak sini keramba daripada pemayung. Betul. Nah, gitu. Akhirnya malah nggak jalan. Iya, gitu nggak jalan. Ada tempur harga, main perang harga gitu. Sekarang Datuk ini kan punya banyak peran nih. Ya. Sebagai asosiasi patin sama Nila. Iya. Kita pengen tahu kalau prospek di Jambi ini patin sama nila untuk saat ini tuh dan kedepannya tuh lebih prospek kemana? Terus kalau misal tuh ikan lele tuh belum kalau di sini kan enggak ya kan? Di Keramba gitu ya. Iya. Kalau kedepannya tuh? Kalau ke depan kayaknya ikan nila lebih prospek lah, lebih prospek. Karena juga kawasan Sungai Batanghari tidak semua bisa juga untuk nila. Karena apa? Salah satu di seputaran kota Jambi misal, itu kawasannya banyak itu Sungai Batanghari luas. Itu kan banyak kapal, banyak kendaraan. Nah, otomatis kan itu terganggu. Jadi semua kawasan aluran Sungai Batanghari juga semua nggak bisa juga dipakai gitu kan. Ada sesuatu daerah yang bisa untuk dipakai. Jadi prospek nila masih tinggi. Karena pesaingnya mungkin sedikit. Ya, sedikit. Dan teman-teman juga kadang-kadang mau investasi, coba bayangkan 5 juta kali 10 juga sudah 50 juta. Iya. Mungkin mikir dia, apakah bisa untung, bisa enggak gitu kan. Kalau kita sudah biasa, ya sudah biasa itu. Iya. Gitu kan. Ini kan pakai kayu pulian ya? Ada yang kayu ulim. Oh, ulim. Ya. Tadi, ada juga yang kayu racuk biasa. Tadi tuh kan ada yang besi. Jalan tuh dari sana tuh. Pas mau ke rumah Datuk tuh, di samping-samping tuh banyak besi itu loh. Ya. Itu besi. untuk keramba lah itu. Keramba. Ya ke depan kayaknya kan kayu sudah langka. Otomatis orang kan beralih kepada besi. Lebih murah yang mana? Kayaknya masih mahal besi lah. Masih mahal besi. Murah dari kayu. Cuman kayu sudah susah. Sudah payah ya. Ya payah. Jadi masyarakat sudah akan mengalih kepada besi sekarang. Berarti gitu tuh ya. Kesimpulannya Datuk, kemarin itu kalau untuk nyuplai di Angso 2 masih kurang banyak ya? Ya, masih. Nilainya. Masih kurang. Terus kemudian untuk Datuk sendiri juga benihnya juga masih kurang juga. Iya, benih kurang. Makanya benih memang selalu jadi kendala kita sebenarnya. Karena utama keberhasilan sini di benih. Makanya kita terus berangsur-angsur memperbaiki UPR pembelian melalui komisi kita juga kita menekan pemerintah untuk menggalakkan UPR rumahan-rumahan itu. Kan 10.000 5.000 kan ditampung juga oleh petani sini. Oh, gitu ya. Ya, itu maka nanti ada suatu penekanan lah dari DPR mungkin agar dinas memikirkan rumah tangga itu ada pembenihan rumah tangga. Bisa kok dibikin. Nilai itu ya. Nilai, untuk ya. rumah tangga ya. Ya, kapasitas mungkin 10 sampai 15.000. Kalau kemarin kan beli induk di BPAT itu yang apa tuh? Yang jenis apa? Nilai yang apa? Ada 2 jenis dengan merah sama hitam juga. Yang hitam itu kan JK. Iya. Nah, yang merah mungkin yang biasa. Datuk ngambil yang ada 2 apa paket. yang ada gitu. Ya, 2 paket juga. Diambil. Yang hitam juga kita ambil, yang merah juga ambil. Semua bagus juga dia. Semua bagus ya. Bagus ya. Termasuk pasar juga nggak ada milih-milih ya. Enggak hitam milih-milih. sama merah. Hitam sama merah. Yang penting ada campuran dia. Berarti kalau mau jual harus dicampur itu. Iya. Minimal 50-50 lah, 50%. Baru laku gitu. Baru ya? laku. Ya, luar biasa tuh obrolannya tuh. Ya. Saya nengok jam dulu tuh. Kayaknya masih cukup lah. Iya. Sayang tuh soalnya ini kita sudah
jauh-jauh tuh. Ya. Ke sini itu kan Ya, jarang-jarang. mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Ya, semua inilah kisah-kisah daripada kita ya kan. Dulunya bukan seperti ini gitu kan. Kita juga dari petani murni. Petani Murni. Sebelum menjadi kepala desa. Nah, dipanggil Datuk itu karena di sini kan tradisi orang Jambi. Iya. Apabila jadi kepala desa itu dipanggil Datuk walaupun muda. Sama pas kita di Kuap dulu. Iya, Datuk. Jadi Datuk itu bukan umur tapi bukan pangkat, mantan pangkat tua gitu kan. Iya. Kalau mungkin di Sumbar mungkin ini ya Datuk tuh kakek. Wali Negari. Wali Negeri ya. Wali Negari kalau Sumbar. Selain keramba, Datuk juga punya kapal berarti ya? Ya, kapal. Ini dari ikan itu ya? Ini dari ikan. Alhamdulillah. Nah, saya tadi jalan-jalan di depan juga ada gudang pakan itu. Ya, itu gudang pakan kita untuk mensuplai petani ini. Pakan kita dari Jakarta kan. Nah, jadi ditumpuk dulu situ untuk menyuplai petani. Baik tuh, ini mungkin sedikit mengakhiri ya. Ya. Pesan-pesan nih buat ya mungkin mereka yang ingin berbudidaya ikan atau sama generasi muda kita lah, kader-kader perikanan tuh kan, entah itu mahasiswa, entah itu anak SMP itu, dikasih semangat tuh biar mereka bisa mereka nggak ngerasa salah jalan di dunia perikanan. Oke. Baik, mungkin beginilah kepada adik-adik mungkin yang masih kuliah gitu kan. Prinsip, kemudian saya lihat daripada tujuan para mahasiswa. Dia kalau tamat itu pinginnya menjadi PNS gitu. Nah kan sudah tamat pingin jadi PNS. Padahal kalau kita berbudidaya ikan ini hasilnya lebih besar ini daripada PNS. Betul. Kan? Ya kan. Nah, jadi waktu kita nggak tersita banyak. Kalau PNS itu kan pagi-pagi pulang sore, pagi-pagi pulang sore. Gitu ya. Belum lagi risiko gitu. Betul. Kan. Risiko jabatan, risiko segala macam. Sementara petani kan tenang. Nah apalagi para mahasiswa-mahasiswa kita mungkin yang punya skill, punya ilmu dan segala macam, manfaatkan aja untuk berdiri sendiri. Bahwa berbudidaya ikan ini di samping mendatangkan hasil juga ada ketenangan. Misalnya gimana? Ada ketenangan melihat ikan makan, ya kan. Kemudian hasil juga tidak kalah dengan yang lain, usaha yang lain. Nah, saya berharap kepada teman-teman adik-adik yang masih kuliah, motivasi kita adalah jangan mengejar jabatan menjadi pegawai negeri sipil. Tingkatkan pengalaman, tingkatkan ilmu untuk berdiri sendiri, berkarya sendiri. Nah, itu. Nah, kemudian yang lain-lain juga ikan ini sampai kapanpun, sampai mati, bahwa tidak ada orang yang tidak makan ikan. Pasti makan ikan. Oleh karena itu, yuk bersama-sama berbudidaya, yuk sama-sama mendapatkan untung, yuk sama-sama sekaligus kita mensejahterakan petani. Kalau ada yang mau belajar bisa datang ke silakan. Entah itu ngobrol-ngobrol atau apa gitu. Ya, ngobrol-ngobrol silakan, enggak apa-apa. Kita siap 1 kali 4 jam kalau masalah ikan. Iya. Karena ikan juga belum bisa di-download ya. Iya, itu. Belum bisa difotokopi, jadi ya tetap harus berbudidaya ikan memang. Iya, budidaya ikan. Benar tuh. Dan budidaya ikan ini, mengonsumsi ikan ini kan tidak ada efek samping gitu kan. Betul. Kalau daging kan darah tinggi, kolesterol. Kalau ikan belum ada. Oleh karena itu konsumsilah ikan sebanyak-banyaknya. Iya. Memang pemerintah lagi itu menggalakkan gemar makan ikan. Gemar makan ikan. Kalau pengolahan belum tuh ya, belum sampai ke pengolahan. Belum. Kami masih lokal, masih jual ikan segar. Belum. Itu aja sudah. Tapi kalau patin, asosiasi kita sudah mengelola abon, kerupuk ikan. Kalau kita baru ikan asin. Jadi yang asin ini bukan yang ikan hidup dimatiin, jadi ikan asin. Tetapi ikan yang mati, 1 hari kan bisa 10 sampai 20 kilo mati. Nah, jadi itu diasinkan, dijual. 1 unitnya tuh. Nah, lumayan dapat juga lah. Kalau 10 kilo kan 3 kilo. Daripada dibuang. Iya, kalau bahasa Jambinya tuh terkenyah ya. Terkenyah ya, daripada terkenyah. Makasih tuh atas obrolannya asik sekali nih. Iya. Di tengah hamparan keramba, di pinggir Sungai Batanghari, di atas kapal pesiar. Kebetulan mendung juga ya, suasananya. Cuaca mendukung. Cuacanya mendukung. Semua mudah-mudahan video ini ada bermanfaat bagi teman-teman sobat aquaculture semua, sobat Botia TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini demi tersebarnya informasi di dunia perikanan, dan mudah-mudahan
perikanan Indonesia semakin maju. Amin. Amin, dan termasuk petaninya. Terima kasih. Iya, sama. Mari kita tutup dulu. Ya. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.